Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bang WG, teman-teman. Channel lebay, channel lebih baik. Pada video kali ini Bang WG akan menghadirkan kepada teman-teman tentang pembahasan doa puasa, yang mana ada beberapa doa buka puasa ya teman-teman, yang sering dibaca oleh kita muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Di sini kedua-duanya baik dan boleh ya, tapi mungkin ada yang jarang teman-teman dengar, yaitu doa buka puasa sesuai sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Nah, sebelum kita ke doanya, akan saya ulas sebentar tentang adab dalam berbuka puasa. Yang Bang WG kumpulkan ada 7 teman-teman ya. Yang pertama, kita harus bersegera berbuka puasa di saat azan berkumandang ya. Yang kedua, berdoa sebelum memulai berbuka ya teman-teman. Yang ketiga, membaca basmalah ketika mulai berbuka. Yang keempat, mengutamakan hidangan sunnah ketika berbuka, misalnya yang manis-manis ya teman-teman. Nah, terusnya kurma mungkin ya, atau apa saja yang manis-manis, buah yang manis-manis ya teman-teman ya. Yang kelima, membaca doa seusai berbuka. Yang keenam, memberi hidangan berbuka untuk orang yang puasa ya. Jadi yang tidak puasa mengutamakan yang puasa dulu ya. Yang ketujuh, jika diberi hidangan berbuka, jangan lupa untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berterima kasih kepada yang memberikannya juga ya teman-teman, dengan mendoakannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah 7 adab dalam berbuka puasa. Nah, untuk doa berbuka puasa yang kita sering lafazkan adalah sebagai berikut teman-teman. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, dan kepadamu aku beriman, dan atas rezeki darimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya, itulah doa buka puasa yang sering kita bacakan ya, atau kita lafazkan di saat berbuka puasa. Namun ada juga doa buka puasa yang biasanya dibaca Rasulullah Muhammad SAW di saat berbuka puasa ya. Jadi ini sunnah Rasul nih ya teman-teman. Dan yang akan dibahas di sini juga, doa buka puasa itu sebenarnya dibaca sebelum atau sesudah berbuka. Ya teman-teman, maksudnya dibacanya di saat setelah kita minum atau sebelum minum ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya ambil dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat LCMA, semoga beliau berkenan. Yang ini bertujuan agar lebih menyebar ya pengetahuannya teman-teman, makanya diupload di Bang WG. Yuk kita simak
ceramah dari Ustadz Adi Hidayat LCMA-nya ya teman-teman ya. Pertama pertanyaan saya, sebelum kita bahas hadisnya, dibaca sebelum buka atau setelah buka? Yang setelah buka angkat tangan. Yang sebelum buka angkat tangan. Yang nggak buka juga angkat tangan. Banyak tidak jelas ini. Baik. Abu Dawud nomor hadis 2357. Antum saat berpuasa selesai di waktu maghrib kan berdoa ya? Apa doanya? Ya? Dhahaba dhama'u, kemudian wabtallatil 'araqu wa thabatal ajru. Ini ada di sini sumbernya. Di hadis yang Anda bacakan, doa yang barusan Anda bacakan itu sahih ya, ala syartis syahihain ya. Jadi sudah sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, walaupun tercantum di Abu Daud, tapi syaratnya sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Itu di Abu Daud nomor hadis 2357. Saya tuliskan doanya ya, dari Ibnu Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, adalah kebiasaan, perhatikan, adalah kebiasaan. Ya, cara menerjemahkannya. Jadi Nabi terbiasa. Kalau Anda ingin baca doa yang lain banyak terbentang, tapi kebiasaan Nabi yang ini. Karena Rasulullah SAW adalah kebiasaan Rasulullah SAW idza aftara, bila beliau akan buka ya, beliau berdoa dhahabadh dhama'u, saat beliau buka beliau berdoa dhahabadh dhama'u. Kemudian wabtallatil uruq, wabtallatil uruq. Yang terakhir, ini poin pentingnya. Wa thabatal ajru insyaallah. Saya naikkan ke atas saja supaya lebih jelas karena ini pembahasan pentingnya. Wa thabatal ajru. Mohon bersabar sebentar. Ya, ini sesuatu yang sering terlupakan. Perhatikan sini. Dhahabadh dhama', umumnya diterjemahkan telah hilang rasa haus itu. Wabtallatil 'araq, dan basah tenggorokan. Wa thabatal ajru, dan tetap sekarang pahala dari Allah, ketetapan. Insyaallah, bila Allah berkehendak dengan seluruhnya, dengan izin Allah maksudnya. Ya. Perhatikan. Pertama pertanyaan saya, sebelum kita bahas hadisnya, dibaca sebelum buka atau setelah buka? Yang setelah buka angkat tangan. Yang sebelum buka angkat tangan. Yang nggak buka juga angkat tangan. Banyak tidak jelas ini. Baik. Sebetulnya mau sebelum buka mau setelah buka itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Bismillah, kita minum air lalu baca dhahabadh dhama, itu silahkan. Tapi kalau melihat siyak hadisnya ya, siyak itu tanda-tanda dari katanya, kata-kata hadisnya nampaknya lebih menunjuk kepada sebelum kita minum ya, bukan setelah kita minum. Walaupun setelah kita minum pun silahkan. Biasanya yang setelah minum itu menerjemahkannya begini, dhahabadh dhama, telah hilang haus. Kalau telah hilang haus kan minum dulu, ya kan? Minum dulu baru hilang hausnya. Itu kalau dibaca dengan terjemahan biasa. Tapi kalau dibaca dengan terjemahan ilmu balaghah akan lain maknanya. Lihat sini. Anda kalau belajar bahasa Arab enak, ada 4 cabang ilmu ya. Nanti setelah ini kalau ditanya saya jawab. Kalau enggak tidak. Lihat sini. Lihat hadisnya dulu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Ini yang jarang dibaca awalnya. Idza aftara. Apabila beliau berbuka. Di dalam rumus bahasa Arab kalau ada kata idza bersambung dengan past tense bentuknya, itu maknanya present, akan. Maknanya akan. Contoh, idza jaa nasrullah, apabila akan tiba pertolongan Allah. Diterjemahkan telah datang pertolongan Allah. Saat itu datang belum? Belum, karena yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Saat itu belum terjadi. Maksudnya akan datang, tapi pasti.
Jadi kalau ada idza bersambung dengan fi'il madhi namanya. Fi'il madhi itu maknanya mudhari, akan. Ya, jelas sampai sini? Jadi seakan-akan mengatakan kalau kita terjemahkan apabila akan berbuka maka dikatakan dhahaba dhamma. Kenapa kok ya Ustadz? Kenapa menggunakan kata bentuk past tense lagi? Telah. Kenapa tidak mudhari aja akan misalnya? Ya, akan. Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan makna kiasan yang sangat dalam. Perhatikan. Bukankah orang puasa jangankan minum, dengan adzan saja sudah hilang hausnya? Allahu akbar, hilang haus itu dhahaba dhamma. Karena itu ada hadis lain. Perhatikan tafsir hadis yang kedua. Farhatani, dua kebahagiaan dimiliki oleh orang puasa. Farhatun, yang pertama saat dia berbuka, saking bahagianya lupa dengan hausnya. Karena farah itu kebahagiaan yang diungkapkan dengan tanpa mengetahui dan menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Ya. Jadi kalau orang sedang wisuda, tiba-tiba loncat kepleset, itu sakitnya nggak dirasa, saking bahagianya. Ya. Di orang puasa itu saking bahagianya dengan adzan, belum minum pun sudah hilang hausnya. Itu farhatani. Dan yang kedua saat membawa pahala puasanya ketika menghadap Allah. Kalau dari sisi pendekatan bahasa nampaknya lebih tepat ya, sebelum kita minum itu kita berdoa dulu ya. Baru kemudian kita minum ya, bismillah, dhahaba dhamma wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu pendekatan, tapi tidak juga dipersalahkan kalau ingin kita baca setelah minum. Yang tidak tepat nggak baca doa. Ya, begitulah sahabat Bang WG semua. Sekarang kita mengetahui ternyata ada dua bahkan mungkin lebih doa berbuka puasa dan semuanya baik. Yang mana saja yang teman-teman mau pakai silahkan, jangan dijadikan perdebatan. Yang tidak baik yaitu jika tidak berdoa ya teman-teman ya. Nah, jadi kita sekarang jadi sama-sama tahu. Semoga apa yang di-share di channel Bang WG bermanfaat ya. Akhirnya Bang WG pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.